Oke, selanjutnya kita akan langsung masuk ke poin keempat di RPS, yaitu mengenai contoh transaksi dari investasi dengan menggunakan metode ekuitas. Contoh yang pertama ini adalah investasi ekuitas, yang mana dalam transaksinya dia melibatkan goodwill, gitu ya. Oke, langsung masuk ke soalnya, yaitu pada 1 Januari 2020, PT Doni membeli 30% saham PT Sony dengan membayar uang tunai atau cash 2 miliar dan menerbitkan saham 200 lembar saham. Menerbitkan 200 lembar saham dengan parnya 10.000 dan harga pasarnya itu adalah 15.000. Kemudian biaya penerbitan sahamnya ini adalah 50 juta biaya penerbitan saham dan juga membayar biaya pengambil alihan sebesar 100 juta. Berikut adalah laporan keuangan PT Sony per 1 Januari 2020. Nah, terdapat book value PT Sony atau PTS di sini dan fair value. Kemudian ada selisih-selisih dari book value dan fair value-nya ini. Nah, untuk nantinya yang akan berpengaruh dalam perhitungan itu adalah aset neto, yaitu dari cash sampai dengan notes payable ini. Ini yang akan menentukan aset neto. Oke, langsung kita masuk ke ini ya, perhitungannya. Yang pertama itu kita harus terlebih dahulu menghitung biaya perolehan atau kontribusi kita ke perusahaan Sony untuk mendapatkan investasi itu gitu. Nah, tadi dibilang bahwasanya uang tunai yang kita serahkan itu adalah sebesar 200 juta ini. Kemudian selain itu kita juga menerbitkan 200 lembar saham dengan parnya 10 dan harga pasarnya 15. Nah, untuk menentukan nilai investasi yang kita gunakan itu adalah harga pasar saham, yaitu 15.000. Jadi kita kalikan 200.000 dikalikan dengan 15.000. 200.000 dikalikan dengan 15.000 yang ini. Jadi 3 miliar, sehingga harga perolehan kita totalnya itu adalah 5 miliar. 2 miliar secara cash dan 3 miliar dengan penerbitan saham. Kenapa 3 miliar? Karena nantinya yang kita akui sebagai biaya perolehan itu adalah nilai wajar. Tapi yang kita catat sebagai share capital ordinary itu sebesar yang 10.000. Yang 5.000-nya kita catat sebagai share premium. Kayak gitu kalau penjurnalannya kemarin kan. Kemudian kita hitung book value dari aset neto untuk PT Sony ini. Nah, karena kita belinya cuma 30%, maka yang kita hitung itu hanya 30%. 30% dari cash, 30% dari account receivable, 30% dari inventory, 30% dari other current asset, 30% dari equipment net, 30% dari accounts payable, dan notes payable juga. Jadi semuanya kita kalikan dengan 30%. Gitu. Nah, kita hitung dulu aset neto dari book value. Nah, total aset netonya itu adalah 15 juta. 15 miliar, sorry, dalam ribuan. 15 miliar. Sedangkan liabilitasnya itu ada 3 miliar gitu. Nah, ada 3 miliar. Berarti aset netonya itu adalah 12 miliar. 12 miliar. 12 miliar. Sorry ya teman-teman. Oke, 12 M. Ini 12 M. Nah, selanjutnya yang kita akuisisi, yang kita beli itu cuma 30. Jadi nantinya itu adalah 12 M kalikan dengan 30%. 30%. Nah, gini, dikalikan dengan 30%. Nah, itulah book value aset neto PT Sony, yaitu 3,6 miliar. Nah, selanjutnya selisih dari biaya perolehan dan book value net asset itu akan menjadi excess value atau akan menjadi selisihnya. Nah, selisihnya ini 1,4. 1,4 dari selisih 5 miliar kontribusi kita dan book value-nya. Nah, kalau di pertemuan satu kemarin itu kan kita langsung menandingkan di sini biaya perolehan pada fair value net asset untuk menentukan di sininya goodwill atau di sininya gain on bargain purchase. Nah, sekarang kita terlebih dahulu menentukan excess value-nya dulu, yaitu selisih biaya perolehan dan aset neto sesuai dengan book value-nya. Selanjutnya tadi, excess value ini akan dialokasikan pada aset dan liabilitas yang memiliki perbedaan antara book value dan fair value. Nah, di sini kita bisa lihat aset dan liabilitas yang memiliki perbedaan itu ada inventory, ada other current asset, ada equipment, dan juga notes payable. Ada 4 items yang memiliki perbedaan antara book value dengan fair value. Nah, itulah yang akan kita alokasikan. Yaitu yang pertama dari inventory. Inventory ini under value karena apa? Inventory-nya ini harusnya dia dicatat 4 juta, tapi cuma dicatat 3 juta. Gitu. Jadi harusnya bernilai 4 tapi cuma bernilai 3 juta. Maka
selisihnya itu adalah 1 miliar. Selisihnya 1 miliar. Selisih dari fair value dengan book value 1 miliar. Under value 1 miliar. Tapi karena kepemilikan kita hanya 30%, maka 1 miliarnya ini kita kalikan dengan 30%, yaitu 300 juta. Sebesar selisih book value dan fair value dari inventory yang menjadi hak kita gitu. Nah, yang menjadi hak kita itu punya selisih 300 juta gitu ya. Kemudian other current asset. Other current asset itu fair value-nya cuma 3,1, tapi dicatat 3,3. Berarti over value. Atau nyatatnya kita ketinggian. Makanya di sininya minus 200 juta. Nah, minus 200 juta di sini itu kita kalikan dengan 30% sesuai dengan kepemilikan kita sehingga ketemu minusnya 60 juta. Selanjutnya, dari equipment net. Equipment itu 8 juta harusnya, tapi yang dicatat cuma 5 juta. Berarti under value juga. Nah, under value sebesar 3 miliar ini, ya sebesar 3 miliar, mana penghapusnya ya? Ini. Nah, sebesar 3 miliar under value-nya ini, kita kalikan dengan 30%. Kita kalikan dengan 30% sehingga didapatnya alokasi untuk selisih equipment itu adalah 900 juta. Kemudian notes payable. Untuk liabilitas ini dia agak dibalik gitu ya, yang dari yang asetnya tadi mengenai under dan over value-nya. Kalau aset itu kan under value dia kemudian menambah ya di sini. Kemudian kalau untuk liabilitas itu kalau fair value-nya lebih kecil, itu dia under value. Keterangannya di sini under value. Dia under value. Tuh. Notes-nya harusnya 1,8 tapi dicatat 2 gitu. Kemudian ada selisih 200 juta. Nah, 200 juta ini kita alokasikan sebesar kepemilikan kita 30%, yaitu 60 juta. Di sini 60 juta. Kalau di sini di PPT bilang dia under value, tapi kalau dari aku pribadi, aku lebih suka mengatakan ini itu tetap over value. Tapi nanti over value-nya di sini itu dia jadinya menambah gitu. Dia jadinya positif di sininya, dia positif. Kalau over value di aset dia negatif. Kalau aku lebih suka mikirnya gitu. Jadi ini tetap over value, tapi over value-nya di sini positif, kalau di aset negatif kayak gitu. Tapi kalau di PPT-nya Pak Lutfi di sininya under value gitu. Teman-teman boleh mengatakan under atau over value gitu. Yang penting nanti perlakuannya gimana harus benar gitu. Kemudian total alokasi to identifiable asset dan liabilitas. Untuk aset dan liabilitas yang dapat diidentifikasi mengenai mengenai perbedaan book value dan fair value tadi ada 1,2. Nah, kok totalnya ini cuma 1,2 dari 300 min 60 tambah 900 tambah 60 cuma 1,2. Nah, padahal selisihnya kita di sini tadi itu 1,4. Maka ada kelebihan 200 juta. Ada selisih masih ada selisih 200 juta gitu. Yang harusnya kita alokasikan 1,4 tapi kita cuma bisa mengalokasikan 1,2. Nah, 200 juta sisanya ini dia akan menjadi goodwill. Ya, dia akan menjadi goodwill. Nah, untuk mencari goodwill secara langsung atau tidak melalui ini juga bisa dari tadi. Ini kan fair value-nya 18,8 untuk aset neto. Kemudian liabilitasnya itu 2,8. Berarti kan ada 16 tuh. 16M. 16M untuk fair value aset neto. Nah, 16M ini kita kalikan dengan 30%. 30%. Nah, 30% maka dapatnya 4,8. Nah, 4,8 itu kalau di pertemuan 1 kan langsung masuk ke sini. 4,8. Agak jelek ya. 4,8. Nah, selisihnya itu 200, maka sama saja selisih di sini sama di sininya 200 untuk goodwill. Kayak gitu. Nah, alokasi-alokasi ini dia tidak akan di jurnal, tapi cuman hanya sebatas hitung-hitungan untuk investor. Jadi tidak masuk ke jurnal. Selisih-selisih ini, angka-angka ini nggak masuk ke jurnal. Nah, penjurnalan kita itu hanya sebatas satu jurnal gitu. Sebatas satu jurnal dan nanti ada penyesuaian di belakang gitu ya. Sebatas satu jurnal yaitu jurnal perolehan atau jurnal ketika melakukan pembelian saham.
yaitu equity investment in Sony 5 juta atau sebesar perolehan kontribusi kita ini 5 juta. Kemudian kreditnya cash, karena kita tadi bayar pakai cash. Sorry, aku hapus dulu. Oke, gini. Karena kreditnya tadi cash, maka ada cashnya 2 juta, kemudian ada penerbitan saham 200 lembar, karena parnya cuma 10, maka share kapitalnya itu adalah sebesar 2 miliar. Selisihnya atau 5.000 kali 200 lembar itu sebagai premium, itu sebagai premium ordinary atau share premium. Nah, tadi selain membayar pengeluaran-pengeluaran untuk kontribusi, dia juga membayar ada biaya penerbitan saham, yang ini tadi 50 juta biaya penerbitan saham, dan juga biaya pengambil alihan 100 juta. Biaya-biaya yang dikeluarkan dengan penerbitan saham, dari mulai pendaftaran saham, penerbitan saham, kemudian dan lain-lain yang berkaitan sama saham, gitu ya, itu dia akan mengurangi share premium. Dia akan mengurangi share premium sebesar 50 juta, di debit share premiumnya, kemudian biaya-biaya di luar itu, seperti biaya pengambil alihan, biaya akuntansi untuk penyusunan laporan keuangan, biaya konsultasi kombinasi bisnis, dan lain-lain, itu dia masuk ke investment expense. 100 juta. Nah, kreditnya cash sebesar 150 juta. Ini sama seperti yang kemarin tadi gitu ya. Nah, karena kita kepemilikannya cuma 30%, maka kita tidak akan ada jurnal pengalihan aset. Kalau kemarin di pertemuan 1, itu kan ada tuh, yang pertama langkahnya jurnal pembelian, kemudian jurnal pembubaran untuk investi sendiri gitu ya, dibubarkan. Kemudian yang ketiga jurnal pengambil alihan. Nah, pengambil alihan ini di sini tidak ada karena yang dibeli cuma 30%. Nggak ada pengambil alihan aset gitu ya. Nggak ada ceritanya misalkan asetnya 10, yang 3 dikasih ke PT Poni dulu, yang 7 tetap di PT Sony, itu nggak ada kayak gitu. 10 peralatannya itu 10 komputer itu tetap ada di PT Sony, tapi PT Poni memiliki hak 30% atas 10 komputer tadi gitu, tapi tidak dialihkan. Nah, makanya ketika tidak dilakukan pengalihan, goodwill ini tidak akan muncul di neraca. Dia tidak akan muncul di neracanya PT Poni karena dia tidak ada jurnal pengambil alihan. Goodwill itu dia akan muncul ketika ada jurnal pengambil alihan kan kemarin. Ketika ada jurnal pengambil alihan aset, dia akan muncul goodwill gitu ya, atau gain on bagian kemarin. Nah, ketika tidak ada jurnal itu, maka goodwill-nya tidak akan muncul. Sehingga goodwill-nya ini 200 juta itu dia sudah include kemana? Include ke 5 miliar ini. Nah, 5 miliar itu terdiri dari net asset, net A gitu ya, net asset yang sesuai book value 3,6, kemudian net asset untuk fair value-nya, untuk fair value tadi kan antara book value dan fair value ada selisih 1,2 ya. Ada selisih 1,2, yaitu book value-nya 3,6, fair value-nya 4,8. Ada selisih 1,2 untuk fair value. Fair value. Nah, di sini 1,2. Nah, kemudian yang ketiga, dia ada bagian dari goodwill. Goodwill, GW gini ya. Kemudian ada bagian goodwill 200 juta. Ada 200 juta gitu ya. Nah, itu 5 miliar ini terdiri dari net asset untuk book value 3,6, kemudian selisih book value dan fair value 1,2, dan goodwill-nya 2. Nah, yang akan kita amortisasi atau yang akan kita sesuaikan itu adalah yang 1,2 ini. Fair value-nya ini akan kita sesuaikan nantinya dengan menggunakan metode amortisasi tadi gitu. Nah, untuk goodwill itu tidak diamortisasi karena dulu kalau di AKM 1, goodwill itu kan salah satu intangible asset yang tidak dilakukan amortisasi. Karena salah satu alasannya adalah umur ekonomisnya yang tidak dapat diidentifikasi. Dia akan tetap ada selama perusahaan itu ada. Nah, sedangkan perusahaan itu memiliki prinsip going concern atau akan hidup terus gitu. Prinsip perusahaan akan hidup terus, akan berkelanjutan. Makanya goodwill tidak diamortisasi. Goodwill hanya akan disesuaikan ketika ada impairment atau penurunan nilai. Nah, gitu. Nah, selanjutnya selisih harga perolehan dan aset neto yang dialokasikan. Ini tadi 1,4 yang dialokasikan, maka berikutnya hasil alokasi tersebut diamortisasi terhadap aset dan atau liabilitas dengan umur manfaat yang dapat diidentifikasi. Amortisasi dilakukan agar nilai investor kembali ke persentasenya sama dengan book value. Nah, di sini ada informasi mengenai inventory itu akan habis terjual pada tahun berjalan, karena inventory itu kan
termasuk komponen current asset gitu ya. Jadi dia akan terjual dalam waktu satu periode atau periode berjalan. Sehingga tarif amortisasinya 100% karena dia umurnya cuma 1 tahun atau kurang. Makanya dia diamortisasi full. Kemudian other current asset sama saja dilepas pada tahun berjalan, kemudian makanya juga tarifnya 100%. Kemudian equipment net. Nah, equipment-nya ini diasumsikan dia didepresiasi atau umurnya itu 20 tahun. Makanya persentasenya 5%. 5% dari mana? 5% itu adalah 100% dibagi 20. Kemudian notes payable, dia akan jatuh tempo 5 tahun, maka 20% atau 100 bagi 20. Informasi-informasi ini itu akan ada di soal, atau tarifnya ini juga akan di soal. Nah, untuk menentukan keterangan ini, dia habisnya berapa, umurnya berapa, dilepasnya kapan, gitu-gitu, itu merupakan judgement perusahaan sendiri, gitu ya, atau berdasarkan estimasi perusahaan, asumsi, gitu. Oke. Nah, ini yang saya bilang tadi, ada jurnal mengenai selanjutnya. Nah, jurnal terkait dengan amortisasinya atau terkait dengan penyesuaian nilainya gitu. Nah, misalkan transaksi masih berhubungan sama yang tadi, yaitu diasumsikan 1 Juli 2020 si PT Sony gitu ya membagikan dividen tunai sebesar 1 miliar. Dividen tunai 1 miliar dan mengumumkan net income. Bentar, ini kecoret. Oke. Dia dividennya itu 1 miliar, kemudian net income-nya ini 3 miliar. Net income dividen. Nah, pada saat 1 Juli kita harus mengakui adanya penerimaan dividen atau menjurnal uang yang kita dapat dari hasil dividen. Yaitu kita mendebit cash-nya dan kreditnya equity investment in Sony atau langsung ke investasinya karena kita menggunakan metode ekuitas. Makanya langsung ke kreditnya investasi. Sebesar bukan 1 miliar tapi sebesar kepemilikan kita cuma 30%, yaitu 30% kali 1 miliar sehingga 300 juta. Nah, selanjutnya pada akhir tahun 31 Desember itu kita juga melakukan penyesuaian atas pengumuman net income yang dilakukan PT Sony. PT Sony mengumumkan adanya net income atau equity investment itu adanya net income itu sebesar 3 miliar. Maka kita jurnal equity investment in Sony 30% kali 3 miliar atau 900 juta dan income from Sony 900 juta. Gitu. Jadi alasannya kenapa dia ketika dividen dia berkurang investasinya, ketika income dia bertambah sama seperti yang dijelaskan tadi. Dia bahwasanya ketika entitas asosiasi, maka tindakan atau aktivitas yang ada di perusahaan investi, dia akan mempengaruhi investor. Gitu. Salah satunya mengenai dividen dan juga pengakuan ini laba atau rugi. Selanjutnya, karena kita tadi harus melakukan amortisasi untuk mengembalikan persentase kepemilikan saham ke persentase book value-nya, maka kita akan menjurnal amortisasi sesuai dengan umur atau tarif yang tadi. Nah, ini tabelnya masih ada di sini. Ya. Sesuai dengan tarif-tarif yang ini dan sesuai dengan alokasi yang ini. Nah, kita lakukan amortisasi. Yang pertama kita mengamortisasi adanya inventory yang inventory yang under value sebesar 300 juta yang habis terjual pada tahun berjalan dengan tarif 100%. Maka kita jurnalnya adalah income from Sony, kreditnya equity investment in Sony sebesar 300 juta. Atau sebesar 100% kali alokasinya tadi. Jadi yang kita gunakan bukan ini ya, ini nggak digunakan lagi. Ini digunakan hanya untuk menghitung alokasi, tidak untuk di jurnal. Nah, yang di jurnal itu adalah yang ini ya, kolom alokasi. Oke, kolom alokasi yang di jurnal. Kemudian yang kedua itu adalah amortisasi untuk other current asset.
Other current asset tadi, dia juga dilepas pada tahun berjalan sehingga tarif amortisasinya 100%. Sehingga jurnalnya adalah equity investment in Sony dan kreditnya income from Sony, 60 juta. Kenapa dibalik jurnalnya? Karena ini tadi, dia minus di sininya. Karena minus, maka investasinya itu kan berkurang. Kalau investasi berkurang, maka equity investmentnya di debit gitu. Selanjutnya nomor 3, amortisasi untuk equipment. Equipment ini dia didepresiasi selama 20 tahun sehingga tarifnya itu adalah 5%. Nah, kita bisa jurnal yaitu income from Sony pada equity investment in Sony sebesar 5% kali 900 juta atau 900 juta dibagi 20. Itu dibagi 20 sebesar 45 juta. Kemudian amortisasi dari notes payable. Amortisasi dari notes payable yaitu yang jatuh tempo dalam waktu 5 tahun. Sehingga 60 juta dibagi 5 atau 60 juta dikalikan dengan 20% yaitu 12 juta. Jurnalnya income from Sony pada equity investment in Sony. Gitu. Nah, tadi untuk menjurnal ini kan kita perlu tahu juga ya ini alokasinya itu dia minus atau dia plus gitu. Makanya kalau ketika dia positif nilainya dia akan menambah ketika dia positif gitu ya dia positif. Jadi gini, tadi kan inventory-nya tuh under value-nya itu 300 gitu. Under value-nya 300 maka kita alokasikan gini tadi mana tadi ya? Oke. Jadi yang ini deh sekalian yang di sini aja. Oke, tadi kan inventory itu under value. Kita catatnya 3 miliar tapi value-nya 4 miliar. Nah, 1 miliarnya ini itu kan sudah include bagaimana include ke tadi yang 300 juta ini kan dia udah include masuk ke 5 miliar tadi. Yang dia masuk ke sini. Dia udah masuk ke sini. 5 miliar ini dia itu udah termasuk angka-angka alokasi. Jadi 1,2 ini kan angka-angka alokasi yang dirinci dari 4 item ini. Dia udah masuk ke angka 5 miliar. Otomatis 5 miliar ini dia sudah mengakui adanya perbedaan-perbedaan ini. Kemudian meskipun nggak di jurnal sendiri ya, tapi dari angka 5 miliar itu dia sudah mengakui adanya 300 juta itu udah include. Makanya waktu di jurnal amortisasinya ini dia dibalik gitu, investmentnya dikurangi supaya apa? Supaya nol. Karena fungsi amortisasi tadi adalah mengembalikan persentase investasi ke nilai bukunya. Makanya dibalik, investmentnya dikurangi supaya menjadi nol, supaya balik yang awalnya 300 juta tadi bertambah di angka 5 miliar, udah include di 5 miliar, sekarang dibalik supaya di angka 5 miliar itu nggak ada 300 juta dari perbedaan inventory gitu. Nah, untuk amortisasi yang other current asset itu kan tadi dia under value-nya adalah ini dari 3 harusnya 3,1 dicatatnya 3,3. Nah, ada selisih 60 tadi, alokasinya 60. Nah, alokasi minus 60 ini sudah ada di 5 miliar gitu. 5 miliar itu sudah dikurangi dengan 60 juta. 5 miliar tadi sudah dikurangi dengan 60 juta. Makanya supaya nol, dia ditambah equity investment-nya ditambah di sebelah debit gitu. Jadi dibalik ya, kalau dari sini dia minus, maka di sininya equity-nya dia positif. Dia di debit bertambah gitu. Karena sebelumnya udah dikurangi supaya jadi nol atau imbang, di sininya ditambah. Nah, untuk equipment itu kan dia tadi ada alokasinya 900. Dia under value 3 miliar. Yang seharusnya tadi 8 miliar, dicatatnya cuma 5 miliar. Nah, dalam angka 5 miliar tadi yang kita jurnal sebagai biaya perolehan investasi, itu sudah include 900 juta atas of under value equipment. Sudah ditambah dengan 900 juta tadi. Makanya supaya bisa jadi nol harus kita kurangi di sini. Kalau equipment-nya ini umurnya misalkan 1 tahun, di sininya langsung 900. Kita balik 900 supaya nol. Tapi karena dia umurnya 20, maka harus dibagi untuk 20 tahun ke depan, yaitu 45 juta per tahun. Gitu. Jadi setiap tahun equity investment-nya ini berkurang 45 juta yang berasal dari under value equipment. Gitu. Notes payable juga tadi. Notes payable-nya itu dia ada 60 apa ini tadi 60 juta.
Gitu. Nah, 60 juta tadi sudah include sudah menambah ke angka 5 miliar di jurnal perolehan. Makanya di sininya dikurangi sebesar 12 juta karena harus dialokasikan untuk 5 tahun ke depan gitu. 5 tahun ke depan ini. Makanya tiap tahunnya itu adalah 12 juta gitu. Selanjutnya yaitu jurnal-jurnal yang ini tadi. Jurnal-jurnal yang ini tadi kita bisa satukan atau kita bisa ringkas jadi seperti ini, yaitu equity investment in Sony pada income from Sony 603 juta. 603 juta ini dari sini. Equity investment tadi bertambah karena laba 900, terus dikurangi dari equity investment yang nomor 1, dikurangi equity investment nomor 3, dikurangi equity investment nomor 4, dan ditambah equity investment nomor 2. Gitu. Kemudian income from Sony juga begitu. Dari sini semacam rekapitulasi gitu ya. Kemudian perhitungan nilai investment in Sony. Gitu. Ini perhitungan nilai investment in Sony yang dicatat nanti di neraca gitu ya. Nah, pada 1 Januari 2020 sebesar biaya perolehannya tadi 5 miliar. Kemudian ada penerimaan dividen 300 juta ini tadi. 300 juta dia mengurangi investment in Sony. Makanya dia berkurang 300 juta. Kemudian ada pengalokasian net income Sony. Dia dapat net income dari perusahaan investasi 900 juta, sehingga bertambah 900 juta. Setelah itu ada amortisasi ke aset dan liabilitas net yang bisa teridentifikasi, yaitu 297. Ada 297 yang kemudian mengurangi. Nah, sehingga totalnya itu adalah saldo akhir investment in Sony yaitu 5 miliar 303 juta. Gitu. 5 miliar 303 juta. Nah, kenapa yang di sini dikurangi gitu ya? Kenapa di sininya dikurangi? Karena yang kita laporkan tadi kan awalnya tuh yang 900 ini. Terus kita kurangi 207 supaya jadi angka yang di sini 603. Misal mau dijadiin satu di sini bisa, cuman kan informasinya tuh berbeda tuh sumbernya. Yang satu sumber net income, yang satunya amortisasi gitu. Jadi nggak bisa disatuin. Tapi kalau mau disatuin hasilnya 603 ini gitu. Nah, itu contoh yang pertama tentang ketika ada goodwill.